buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sahabat terkasih, dalam kitab Wahyu, Yohanes mendapat penglihatan munculnya malaikat yang berseru, "Tidak ada penundaan lagi." Kalimat ini menandakan bahwa manusia harus bersiap untuk menghadapi penghukuman Allah yang terakhir. Allah sudah memberi banyak kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Akan tetapi, jika kesempatan itu sudah lewat dan manusia tidak merespon berita Injil untuk bertobat, maka bersiaplah, manusia berdosa harus menghadapi penghakiman Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah melihat tayangan video pembuka ini, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita dan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang masuk pada masa-masa akhir zaman yang perlu kita menyiapkan diri. Karena janji Tuhan tidak akan ada penundaan lagi. Dan tema kita hari ini adalah tidak ada penundaan untuk janji Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menyadarkan kita dan mengingatkan kita bahwa tidak ada penundaan untuk janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan pada kami bahwa hari-hari ini kami sudah masuk masa penggenapan janji Tuhan, masa akhir zaman di mana semua janji Tuhan tidak akan ditunda lagi dan semua pasti digenapi. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diingatkan, kami dikuatkan juga dan kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Wahyu 10 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan yang bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Mari kita baca ayat selanjutnya, Wahyu 10 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin. Wah puji Tuhan ya. Tuhan ingatkan pada kita nggak akan bisa main-main lagi nih. Iya. Semua pasti genapi. Amin. Dan semua pasti terjadi ya. Puji Tuhan, Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Atau dengan kata lain, no more delay. Jadi inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk umat Tuhan di masa akhir zaman ini. Karena pada hari di mana ketika malaikat ketujuh meniupkan sangkakala, maka kita tidak akan perlu menunggu lama lagi. Amin ya, jadi kita tidak perlu menunggu lama lagi katanya. Karena waktunya sudah habis. Ya. Di mana seluruh misteri Tuhan atau seluruh rahasia Tuhan yang adalah deskripsi, uraian dan penjelasan dari seluruh isi dari kitab Wahyu akan dipenuhi. Amin. Digenapi dan terjadi sama seperti yang telah diberitakan oleh para hambanya, yaitu nabi-nabinya. Nah ini penting banget ya, digenapi dan terjadi ya. Amin. Nah, semua pasti digenapi dan pasti terjadi.
Jadi pernyataan Tuhan yang diterima Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini seperti sebuah perintah Tuhan yang semuanya harus dipenuhi, harus digenapi, dan harus terjadi sesuai dengan urutannya atau in order. Dan tepat pada waktunya ya, on time. Amin, semuanya tepat pada waktunya ya. Oleh karena di masa akhir zaman ini kita harus siap menerima perintah Tuhan ini. Sebab Tuhan akan menyingkapkan seluruh misteri Tuhan atau seluruh rahasia Tuhan melalui kita. Supaya semua rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang di surga dipenuhi, digenapi, dan terjadi di bumi sesuai dengan urutan dan waktunya Tuhan. Amin ya. Digenapi sesuai dengan urutan dan waktunya Tuhan. Ya. Nah, kemudian di masa akhir zaman ini kita juga harus siap untuk apa? Menerima, memakan dan merasakan firman Tuhan yang diberikan kepada kita ini. Artinya kita harus dapat menerima, mencerna dan merasakan firman Tuhan sampai benar-benar menyatu dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga firman Tuhan ini terasa manis seperti madu. Artinya sampai kita menerima hikmat, pengetahuan dan pengertian yang diwahyukan, dan juga sampai terasa pahit. Artinya sampai kita menerima teguran, didikan dan disiplin melalui firman Tuhan tersebut ada di Wahyu. Gitu ya. Iya. Dan ini penting sekali ya, sehingga firman Tuhan itu yang merubah kehidupan kita ya. Nah, puji Tuhan, maka hati kita dan pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kita siap diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan dan untuk bernubuat kepada banyak orang dan bangsa-bangsa dan bahasa dan raja. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan dan realita Tuhan yang di surga terjadi di bumi sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya. Amin. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa dahsyatnya dan pentingnya posisi kita sebagai umat Tuhan di masa akhir zaman ini. Sebab kita percaya bahwa tidak akan ada penundaan. Amin. No more delay. Untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita terima dan kita deklarasikan selama ini. Karena semua rencana, kehendak dan realita Tuhan yang di surga harus dipenuhi, digenapi, dan terjadi di bumi tepat sesuai dengan urutan, saat, dan waktunya Tuhan. Amin, ini luar biasa ya. Semua harus digenapi tepat sesuai dengan urutan dan waktunya Tuhan. Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Wahyu 10 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata padaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Rasul Yohanes diperlihatkan gulungan kitab, yaitu firman Tuhan, lalu dimakan oleh Rasul Yohanes sehingga terasa manis seperti madu dan terasa pahit. Maka firman Tuhan ini memenuhi hati dan pikirannya supaya siap untuk dilepaskan melalui nubuat kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja, supaya tidak ada lagi penundaan karena semua harus terjadi dan digenapi. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di masa akhir zaman ini tidak ada lagi penundaan atau no more delay untuk setiap firman Tuhan. Sebab seluruh misteri Tuhan dari kitab Wahyu akan dipenuhi, digenapi, dan terjadi sama seperti yang telah diberitakan oleh para hambanya yaitu nabi-nabinya. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Dari Yesaya 55 ayat yang ke-11 dalam versi The Passion Translation. Mari kita buka kitab kita sama-sama, kita akan baca ya firman Tuhan demikian. Demikian juga firman yang kuucapkan, dia tidak akan kembali kepadaku tanpa digenapi. Firmanku melakukan tujuanku dan menggenapi misi yang kutugaskan kepadanya. Dan aku akan membuat jalanmu makmur. Puji Tuhan, sahabat yang baik. Kita harus percaya dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Bahwa setiap firman Tuhan yang sudah menjadi rema dan menjadi firman iman bagi kita. Ketika kita percaya dan kita deklarasikan,
maka firman Tuhan ini tidak akan kembali kepada kita dengan sia-sia. Artinya firman iman yang sudah kita deklarasikan dengan iman dan yang sudah dilepaskan dengan iman dari mulut kita ini tidak akan kembali kepada kita tanpa digenapi. Sebab firman Tuhan ini akan melakukan tujuan Tuhan dan menggenapi misi yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Dan akan membuat jalan-jalan kita berhasil dan makmur. Oleh karena itu, kita harus mengerti dan menyadari bahwa posisi kita sebagai orang percaya di dunia ini dan di masa akhir zaman ini sangat penting. Sebab kita sudah diberi kuasa dan otoritas untuk memindahkan realita dan kehendak Tuhan yang di surga supaya terjadi di bumi melalui firman iman yang kita deklarasikan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema tidak ada penundaan untuk janji Tuhan. Nah, ini ada beberapa demo masuk ya sahabat yang baik. Mari kita baca satu di antaranya. Silakan tanya. Dari Bima Leonard Ya. ya. Selamat malam ya. Si Bima ya. Kita harap Bima Ya. sekarang sedang menyaksikan Ya. acara ini ya. Isi dianya demikian. Salam sejahtera untuk semua sahabat terkasih. Salam sejahtera juga ya. Saya merasa bingung. Akhir-akhir ini saya merasa beruntung dalam pertemanan dan percintaan. Namun tidak dengan keluarga. Bisa dibilang keluarga saya tidak bahagia. Kedua orang tua saya sering bertengkar karena banyak hal. Papa pernah ketahuan selingkuh dan adikku jadi jarang pulang. Dari kecil hingga saat ini saya benar-benar belum merasakan apa arti keluarga sesungguhnya. Saya terus berdoa setiap hari tetapi belum ada jawaban apa-apa. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan saya kebahagiaan dalam keluarga kan? Wow, shalom Bima luar biasa ya. Iya. Bima Dia ini terbuka luar biasa. Terbuka dan Ya. juga ada pengharapan Iya, loh. iya. Terima kasih ya. Ya terima Bima, kasih bagi Bima keterbukaannya. ya DM-nya ini. Kami mengerti bagaimana perasaan Bima Ya. yang sejak kecil seperti tidak pernah merasakan bagaimana kehidupan keluarga yang rukun, penuh kasih dan bahagia. Memang kita tidak dapat mengharapkan kebahagiaan dari manusia. Ya. Karena hanya Tuhan yang dapat membahagiakan Ini kita. penting banget ya. Hanya Tuhan Hanya yang bisa Tuhan yang membahagiakan. dapat bagian kita. Seperti Daud juga ditolak keluarganya dan yang semasa hidupnya pernah dikejar-kejar dan diancam oleh mertuanya sendiri yaitu Saul yang dia hormati. Tetapi Daud ini menemukan kebahagiaan dan ketenangan di dalam Tuhan ya. Itu dalam ayatnya tuh dalam Mazmur 27 ayat 10 dikatakan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Ya. namun Tuhan menyambut aku. Wah, hanya luar- Tuhan yang menyambut hanya dia. Tuhan. Dan kita percaya ya bahwa apa yang dialami oleh Bima ini, Iya. Tuhan melihatnya dan Ya. Tuhan pasti ingin memberikan kehidupan yang bahagia di dalam keluargamu Amin. ya. Kita percaya ini karena Tuhan itu adalah Allah yang selalu memulihkan, selalu Amin. menyembuhkan. Kami mau berdoa ya buat Bima ya tentunya Dan ya. sahabat yang Dan baik juga yang, sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang kok seperti saya gitu ya, mirip seperti ya. seperti Bima kasusnya ya, merasakan yang hampir sama. Kita mau datang Ya. kepada Tuhan, kita mau berdoa ya, taruh pengharapan di dalam Tuhan, Amin. fokus kepada Tuhan dan percaya Dia yang akan memberikan kebahagiaan yang seutuhnya, sejatinya kepada kita ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang kau kasih Bima ini, bahkan juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin saat ini menyaksikan juga acara ini. Kami datang kepadamu. Kami percaya dan kami taruh pengharapan kami kepadamu. Bahwa apapun yang sudah kami alami di dalam kehidupan kami saat ini, mungkin hal-hal yang tidak nyaman, sesuatu yang kami sepertinya tidak dikasih atau apapun, kami percaya ketika kami datang padamu, fokus kepadamu, Engkau adalah Allah yang tidak pernah menolak kami, selalu memberikan, mencurahkan kasih sayang-Mu kepada kami. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk saudara kami Bima yang Kau kasihi, biarlah saat ini, mulai saat ini dan seterusnya, penggenapan daripada janji-Mu dinyatakan dalam hidupnya. Karena Engkau berkata bahwa Engkau datang kepada kami
untuk memberikan kami kehidupan dan bahkan kehidupan yang penuh kasih dan berkelimpahan di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan ini juga yang terjadi dalam anakmu Bima, kehidupan, kebahagiaan dalam keluarga dinikmati olehnya bersama dengan Engkau. Juga bagi sahabat kami yang baik yang lain yang mengalami hal-hal yang mungkin dalam pergumulan yang seperti ini, kami percaya saat ini ketika kami berdoa, kami memperoleh jawaban doa kami, yaitu Engkau memberikan kehidupan yang luar biasa baiknya, kehidupan yang bahagia bersama dengan Engkau Tuhan. Bagi kami semua, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM berikutnya. Kita akan baca dari Esther Widyaningsih. Demikian isi DM-nya. Selamat pagi Terang Kasih, selamat pagi juga Esther. Supaya acara Terang Kasih ini menjadi berkat buat banyak orang, kami mohon didoakan untuk rumah tangga kami. Karena saat ini kami sedang dalam kesulitan ekonomi, supaya Tuhan campur tangan. Pasti kami doakan ya Esther ya. Kami doakan. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan Terang Kasih ya. Kami doakan juga untuk kondisi rumah tangga Esther yang saat ini sedang kesulitan ekonomi. Tentunya Esther percaya ya bahwa kalau Esther datang berdoa kepada Tuhan dan bersyukur buat kebaikan Tuhan, maka Tuhan menjawab doa Esther dan membuka pintu-pintu berkatnya bagi Esther dan keluarga. Ada firman-Nya dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Esther hari ini pegang firman Tuhan ini ya. Allah akan memenuhi segala keperluan Esther dan keluarga Esther menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, sahabat yang baik, pada pergumulan yang sama seperti Esther dalam masalah ekonomi dalam keluargamu atau apapun, percaya, pegang ayat ini. Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk Esther dengan keluarganya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah firman ini terjadi untuk Esther bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan Esther dan keluarganya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pintu-pintu berkat terbuka untuk Esther dan semua masalah ekonomi Esther, Tuhan yang menyelesaikan dan Tuhan memenuhi kebutuhannya. Bahkan untuk sahabat yang baik sedang mengalami juga masalah ekonomi hari ini, pintu-pintu berkat terbuka dan firman ini terjadi. Bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar. Tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa tidak ada penundaan untuk janji Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya dan mengerti bahwa di masa akhir zaman ini tidak akan ada penundaan atau no delay untuk setiap firman, janji dan nubuatan Tuhan yang sudah dilepaskan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita harus percaya dan mengerti bahwa di masa akhir zaman ini seluruh misteri Tuhan
dari seluruh isi dari kitab Wahyu akan dipenuhi, digenapi dan terjadi sama seperti yang telah diberitakan oleh para hamba-hambanya, yaitu nabi-nabinya. Yang ketiga, kita harus percaya dan mengerti bahwa di masa akhir zaman ini, setiap firman Tuhan yang sudah menjadi rema dan yang kita deklarasikan dengan iman tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua pasti terjadi dan digenapi. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menantikan pertolongan Tuhan dan jawaban Tuhan untuk setiap masalahmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari buka hatimu saat ini dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran-kebenarannya tentang Tuhan yang baik, yang sudah menyediakan jawaban untuk masalahmu. Kemudian terima, percaya, dan raih janji Tuhan sebagai jawaban untuk masalahmu. Lalu katakan dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolongmu. Mari kita datang kepada-Nya. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, kami saat ini bangkit untuk percaya, untuk tidak lagi membatasi Tuhan, untuk kami sepakat dengan Tuhan dan percaya bahwa tidak akan ada penundaan, no more delay. Untuk setiap firman Tuhan, janji Tuhan dan buatan Tuhan yang sudah kami terima dan kami deklarasikan selama ini. Kami percaya dan kami deklarasikan semua firman, janji, nubuatan dan realita Tuhan yang di surga untuk segala aspek kehidupan kami pasti dipenuhi, digenapi dan terjadi tepat sesuai dengan urutan saat dan waktunya Tuhan. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganku membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji